marilah ikut aku. Ayo lekas teman, jangan ketinggalan. Ayo naik teman, kita dinanti Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu? Ayo semuanya, kita mau sekolah minggu, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau pujikan lagu ini ya, biar semua teman-teman kita juga mau ikut sekolah minggu bersama-sama dengan kita. Oke ya, sekali lagi ya. Tut, tut, tut. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Ayo lekas teman, jangan ketinggalan. Ayo naik teman, kita dinanti Tuhan. Oke. Semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah? Yuk, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali memanggil kami, mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami semua sehati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, Kak Devi sapa ya sekali lagi. Halo. Hai. Apakah ada sukacita di hati adik-adik? Ada dong. Apakah hari ini bahagia? Bahagia Kak. Nah, sekarang semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kalau kita itu punya Tuhan Yesus. Siapa dia ya? Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Dia satu-satunya Tuhan yang mau tebus dosa kita. Kita harus mengucap syukur dan kita harus memberikan yang terbaik kepada Dia. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita pujikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru
pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Wah, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita ya. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Vena yang akan bercerita. Kira-kira nanti Kak Vena mau bercerita tentang apa ya? Duduk yang manis, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita mau mengungkapkan kebaikannya. Yuk. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Sekali lagi ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Selamat pagi semua.
Wah, ketemu Kak Vena lagi ya. Nah, Kak Vena mau absen nih, mau absen. Siapa ya yang belum hadir? Anak kelas kecil ada Rewa sudah hadirkah? Aldrik sudah hadirkah? Siapa lagi ya anak kelas kecil? Ada Emily. Halo Emily. Wah, Emily baru birthday ya. Happy birthday Emily. Terus kelasnya Kak Vena ada siapa ya? Oh, ada Abe, ada Alin, ada Jaden. Terus ada siapa lagi ya? Wah, kelasnya Kak Vena ini banyak anak-anaknya ya. Sampai ada 13 anak. Wah, datang semua ndak ya? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada juga kelasnya Kak Suci sama Kak Mei. Ada Rosi, adalah siapa lagi ya? Oh, ada Gloria. Oh iya, adiknya Gloria ini namanya Joy, ada di kelasnya Kak Vena. Ada Eben, ada Aubrey, ada Gio. Wah, banyak ya. Ada kakak-kakak di kelas Getsemani dan juga kakak-kakak di kelas Sion. Selamat pagi semua. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Kak Vena tunggu sampai semuanya sikapnya yang baik. Karena kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Sudah siap? Coba Kak Vena buka mata. Wah, semua sudah siap. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Karena kami mau membuat Tuhan Yesus tersenyum. Berkati juga Kak Vena yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, masih ingat enggak ya minggu lalu Kak Shirley cerita tentang Nabi siapa? Iya, tentang Nabi Yeremia ya. Nabi Yeremia akhirnya dibawa atau dipaksa pergi ke Mesir oleh orang-orang Yehuda. Padahal Tuhan sudah bilang apa? Jangan pergi ke Mesir karena di Mesir nanti ada perang, ada kelaparan, ada penyakit sampar dan akhirnya mereka akan mati di Mesir, tidak pernah bisa kembali ke Yehuda. Tapi orang-orang Yehuda tidak mau taat. Nah, hari ini kita akan melihat kasih Tuhan yang besar lewat seorang tokoh. Nah, coba ya tebak tokoh ini. Tokoh ini namanya huruf pertamanya Y. Nah, di tengah-tengahnya ada huruf Z. Siapa bisa? Wah, ini kakak-kakak kelas Sion mungkin bisa ya. Siapa ya? Siapa yang bisa mau menjawab? Wah, ada Cece Ribi di sana ya. Nah, siapa ya? Nabi ini namanya siapa ya? Coba Kak Vena sudah kasih ini namanya di bawah. Namanya siapa? Iya, Nabi Yehezkiel. Nah, adik-adik coba perhatikan ya. Nabi Yehezkiel ini dipanggil Tuhan untuk melayani bangsa siapa ya? Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah.
Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah, sudah dengar kan? Iya, ternyata Nabi Yehezkiel Tuhan panggil untuk melayani, menyampaikan yang Tuhan mau kepada bangsa siapa tadi? Diulang-ulang kata-katanya. Kalau Kak Vena hitung lebih dari 3 loh, Tuhan sebutkan bangsa ini. Bangsa siapa? Hah? Bangsa Babel? Ah, masa sih? Hah? Bangsa Israel? Ah, yang benar. Nah, ternyata adik-adik tadi yang diulang-ulang dari suara yang kita dengar adalah bangsa pemberontak, kata Tuhan. Nabi Yehezkiel Tuhan panggil untuk pergi kepada siapa? Bangsa pemberontak, kaum pemberontak. Apa sih pemberontak? Tahu enggak adik-adik? Nah, pemberontak itu adalah yang suka melawan, suka tidak memperhatikan perintah Tuhan, suka melakukan yang Tuhan tidak suka. Yo, adik-adik, kira-kira Tuhan seneng enggak sih sama kaum pemberontak ini? Pasti Tuhan tidak suka ya dengan sikapnya. Mamah papah kita saja ketika kita tidak taat, tidak dengar-dengaran nasihatnya juga jadi sedih. Terlebih Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita. Sejak sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan pasti sedih karena tidak didengar. Bahkan Tuhan saking sedihnya, Tuhan menyebut bangsa ini adalah bangsa pemberontak, bangsa yang tidak taat, bangsa yang melawan Tuhan. Dari siapa? Dari mulai nenek moyangnya. Nenek moyang itu apa sih? Masih ingat enggak? Nenek moyang itu berarti kakek nenek dari kakek nenek. Wih, panjang ya. Itu namanya nenek moyang mereka tidak mau taat sama Tuhan. Nah, adik-adik coba perhatikan ya. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya yang disebut kaum pemberontak ini siapa ya? Hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Nah, ternyata yang disebut Tuhan kaum pemberontak adalah bangsa Israel. Dan Nabi siapa tadi? Nabi siapa? Nabi Yeremia, Kak Vena salah. Nabi Yehezkiel dipanggil Tuhan untuk melayani di tengah-tengah orang Israel yang ada di pembuangan. Nah, adik-adik tahu enggak?
Apa saja tugasnya Nabi Yehezkiel ya? Coba kita dengarkan lagi ya. Tugas Nabi Yehezkiel apa ya? Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenarannya yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Nah, tugasnya Nabi Yehezkiel adalah Nabi Yehezkiel harus menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Apa yang sudah Tuhan firmankan tentang penghukuman, tentang peringatan-peringatan harus disampaikan kepada siapa? Bangsa Israel. Nah, adik-adik juga tadi dengar enggak? Nabi Yehezkiel ini Tuhan bilang adalah penjaga Israel. Apa tugasnya tadi? Siapa yang masih ingat? Siapa yang dengar-dengaran tadi ya? Iya, betul. Tugasnya adalah memperingatkan orang-orang Israel. Yehezkiel, Tuhan bilang, ketika ada orang yang berlaku jahat, Yehezkiel harus menegur, memberi peringatan, mengingatkan supaya tidak terus-menerus melakukan yang jahat. Ketika orang jahat itu tidak diperingatkan oleh Nabi Yehezkiel, akhirnya dia mati, maka Tuhan akan minta Nabi Yehezkiel untuk bertanggung jawab. Wah, kenapa kok begitu, Kak? Iya, karena Nabi Yehezkiel tidak mau memberikan teguran. Tapi sebaliknya, kalau orang jahat itu sudah ditegur sama Nabi Yehezkiel, tetapi tidak mau berubah dan akhirnya meninggal dalam perbuatan jahatnya, maka orang itu akan
mendapat hukuman seperti yang Tuhan mau. Tetapi Nabi Yehezkiel tidak akan dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena Nabi Yehezkiel sudah melakukan tugasnya. Kalau ada orang baik, bagaimana? Kalau ada orang baik kemudian berlaku curang, Nabi Yehezkiel juga harus memperingatkan. Kalau tidak, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Tuhan akan minta Nabi Yehezkiel untuk bertanggung jawab. Dan juga bisa jadi kalau Nabi Yehezkiel tidak memperingatkan, Nabi Yehezkiel mendapat teguran Tuhan, gitu ya. Tapi kalau orang yang baik tadi kemudian melakukan yang jahat, sudah ditegur, tidak berubah. Nah, Nabi Yehezkiel tidak dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena sudah melakukan tugasnya sebagai penjaga Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah tugas Nabi Yehezkiel. Dia menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dia juga menjadi penjaga Israel. Tapi adik-adik tahu enggak? Sejak awal Tuhan tadi bilang mereka adalah kaum siapa? Kaum pemberontak. Mereka enggak mau mendengar kata Tuhan. Mereka tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel. Betul, ternyata adik-adik, Nabi Yehezkiel harus melayani Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tidak mau dengar apa firman Tuhan katakan. Nabi Yehezkiel harus menyampaikan firman Tuhan tapi tidak pernah dianggap, bahkan dimusuhi oleh orang-orang Israel. Coba dengar ya, coba dengar apa sih yang dialami oleh Nabi Yehezkiel. Dengar ya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menemplak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Nah, ternyata sejak awal Tuhan bilang apa? Kamu akan berada di tengah-tengah onak. Apa itu onak, Kak? Itu gambaran bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bahaya. Jadi selama melayani Tuhan, Nabi Yehezkiel sudah diberitahu Tuhan bahwa kamu tidak akan didengar, Yehezkiel. Kamu akan mengalami kesulitan. Mereka tidak akan menganggap kamu. Bahkan tadi dibilang apa? Nabi Yehezkiel mungkin akan diikat, dibelenggu, ya kan? Mengalami hal yang tidak enak. Nah, bahkan adik-adik tadi sempat kita dengar ya, Nabi Yehezkiel juga Tuhan izinkan untuk lidahnya itu nempel di langit-langit. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya Nabi Yehezkiel menjadi bisu. Nah, semua itu akan dialami Nabi Yehezkiel. Tapi adik-adik perlu perhatikan, Tuhan tidak pernah membiarkan Nabi Yehezkiel sendirian. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan Nabi Yehezkiel menjadi bisu, menjadi tidak bisa bicara, itu ada maksudnya Tuhan. Maksudnya apa, Kak Vena? Maksudnya adalah supaya nanti ketika Nabi Yehezkiel ini bicara, dia hanya bicara apa yang Tuhan katakan, apa yang difirmankan Tuhan. Jadi itu cara Tuhan menjaga Nabi Yehezkiel, supaya Nabi Yehezkiel tetap melakukan tugasnya dengan baik.
Nah, Tuhan tidak pernah membiarkan Nabi Yesaya sendirian. Dia selalu menyertai. Bahkan coba ini ya, perhatikan, dengarkan baik-baik ya. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Nah, ya kan? Benar kan? Tuhan mengatakan kamu tidak perlu takut. Aku menyertai engkau. Kamu harus kuat dan aku akan menjadikan engkau kuat, kata Tuhan. Karena Tuhan menyertai. Bahkan tadi seperti yang Kak Vena bilang, ketika Tuhan izinkan dia menjadi bisu, itu cara Tuhan supaya apa? Nabi Yesaya tetap melakukan yang Tuhan mau. Bahkan adik-adik coba dengarkan lagi ya. Bukti Tuhan menyertai Nabi Yesaya adalah, Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. nah, Nabi Yesaya dikatakan apa? Disuruh makan firman Tuhan. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah bahwa Nabi Yesaya ini dikuasai oleh firman Tuhan. Hidupnya penuh dengan firman Tuhan. Jadi itu cara Tuhan menyertai Nabi Yesaya. Tuhan tidak hanya membuat Nabi Yesaya kuat, tegar, tidak peduli dengan orang-orang Israel yang mau mendengar atau tidak, yang penting dia melakukan firman Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi Tuhan juga memberikan firman-Nya kepada Nabi Yesaya. Bahkan tadi dikatakan kan, ketika Nabi Yesaya itu makan firman Tuhan rasanya manis. Padahal firman Tuhan itu berisi teguran, berisi peringatan. Kenapa kok rasanya manis? Itu gambaran bahwa sekalipun itu ada teguran Tuhan, kalau kita mau taat, itu tetap baik buat kita. Sekalipun itu teguran Tuhan yang rasanya bikin takut, bikin sedih, tetapi kalau kita mau perhatikan dan mau taat, rasanya menjadi manis buat kita. Kenapa? Karena kita ditolong Tuhan melakukan yang baik, yang Tuhan senang. Jadi hidup kita jadi manis, jadi menyenangkan hati Tuhan. Itu salah satu penyertaan Tuhan. Jadi pertama tadi, ketika dia menjadi bisu, itu cara Tuhan menyertai. Supaya apa? Supaya hidupnya Nabi Yesaya tetap lurus seperti yang firman Tuhan mau. Dia hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Bahkan hidupnya Nabi Yesaya dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan juga ini adik-adik dengarkan ya. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda. Suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit. Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku. Katanya, Pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Wah, hidupnya Nabi Yesaya juga dipenuhi oleh roh Tuhan. Adik-adik tadi dengarkan ya, roh Tuhan membawa Nabi Yesaya ke sana, gitu ya. Roh Tuhan menguasai Nabi Yesaya, memenuhi Nabi Yesaya. Maksudnya apa, Kak Vena? Maksudnya roh Tuhan itulah yang memimpin Nabi Yesaya di dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Nabi Yesaya dipanggil Tuhan,
pergi memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang memberontak, tidak mau dengar, tidak mau peduli firman Tuhan. Nabi Hezkia dalam pelayanannya juga akan mengalami penderitaan. Dia ditolak, tidak dianggap. Tapi di sana Tuhan berkata apa? Jangan takut, aku menyertai engkau. Dan Tuhan sebelumnya sudah membuktikan. Caranya dengan apa? Dengan membuat Nabi Hezkia bisu. Itu cara Tuhan supaya hidupnya terjaga. Terus dia dipenuhi roh Tuhan. Dia juga dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, dan Nabi Hezkia sekalipun di tengah-tengah kaum pemberontak, dia harus menjadi penjaga Israel. Itu ya. Kalau penjaga, kalau prajurit kan gini, siap. Ini bawa tombak, tapi kok nggak ada tombaknya, Kak Vena? Nah, siap. Jadi kalau ada yang salah harus ditegur, harus diingatkan. Itu tugasnya Nabi Hezkia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Vena mau bertanya, Tuhan sudah tahu kan kalau bangsa Israel ini memberontak dan tidak mau dengar. Kenapa harus mengutus Nabi Hezkia untuk menegur, untuk mengingatkan? Kenapa? Karena itu adalah kasih Tuhan yang besar. Sekalipun Tuhan sudah tahu bahwa kaum pemberontak yaitu Israel tidak mau dengar, tapi Tuhan tetap memberi teguran. Karena apa? Karena di sana ada kasih Tuhan yang besar. Nah, kenapa juga tetap mengutus Nabi Hezkia? Karena Tuhan mau mengajarkan kepada Nabi Hezkia, yaitu harus melakukan tugasnya dengan taat dan setia. Orang lain boleh tidak peduli, tetapi Nabi Hezkia Tuhan minta untuk tetap setia. Nah, buat kita pelajarannya hari ini apa, Kak Vena? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajarannya ada 2. Yang pertama adalah ketika Tuhan menegur kita, itu adalah bentuk kasih Tuhan buat kita. Ketika Tuhan menegur kita lewat firman Tuhan, lewat mama papa, lewat guru di sekolah, lewat guru sekolah minggu. Ketika kita melakukan yang bad, diingatkan, ditegur, bukan berarti karena Tuhan tidak suka sama kita. Kalau Tuhan masih mau menegur, Tuhan berarti masih cinta kepada kita. Masih apa? Cinta. Gitu ya, masih sayang sama kita gitu. Nah, yang kedua yang menjadi pelajaran kita adalah kita belajar untuk taat. Itu yang Tuhan suka. Sekalipun orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita tidak mau menjadi anak yang baik, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus tetap setia. Ketika teman kita mengajak melakukan yang bad, no. Kenapa? Karena Tuhan mau kita taat dan setia. Sekalipun orang-orang di sekitar kita bilang, ngapain sih melakukan anak yang baik, menjadi anak yang baik? Kenapa sih gak mau ngerpek? Kenapa sih gak mau bohong sedikit aja sama mama papa? Iya, karena kita mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang besar sekali. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, yuk kita sama-sama belajar. Kak Vena juga belajar. Kadang Kak Vena juga melakukan yang tidak baik, tapi Tuhan juga tegur. Jadi yuk kita melakukan yang benar di mata Tuhan. Ketika Tuhan tegur kita, meminta kita untuk ayo melakukan yang baik sesuai firman Tuhan, mari kita taat. Supaya apa? Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nabi Hezkia. Nabi Hezkia menikmati peringatan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan yang berisi peringatan itu manis rasanya. Kenapa? Karena dia melihat kasih Tuhan yang masih mau menegur. Kemudian diajar oleh Tuhan menjadi orang anak yang
taat. Kita juga gitu ya, menjadi anak yang mau ditegur dan juga mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Oke? Oke deh, yuk kita berdoa ya. Kak Vena tunggu sampai semuanya sikap berdoa. Sebelum Kak Vena pimpin doa, Kak Vena mau adik-adik duduk diam di hadapan Tuhan. Coba ingat-ingat, pernah tidak kita membuat Tuhan Yesus sedih? Pernah tidak kita nakal? Pernah tidak kita membuat teman kita menjadi sedih? Pernah tidak kita mengganggu teman kita? Pernah tidak kita melakukan yang bad tapi kita justru senang? Coba diingat-ingat. Kak Vena kasih waktu sebentar saja untuk mengingat dan berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, seringkali kami nakal, seringkali kami tidak taat sama Tuhan. Bahkan seringkali kami marah ketika mama, papa, orang-orang di sekitar kami menegur, mengingatkan kami. Tuhan, ampuni kami. Kami mau menjadi anak yang baik. Kami mau menjadi anak yang taat dan menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menegur kami setiap saat lewat firman-Mu. Tuhan, tolong kami menjadi anak yang baik. Tuhan, tolong untuk kami senang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan ya ibadah kita. Silakan Kak Debbie. Halo adik-adik. Ya, apakah kalian sudah mendengarkan cerita dari Kak Vena? Seru ya ceritanya. Hari ini Kak Vena bercerita tentang siapa ya? Iya benar sekali. Hari ini Kak Vena bercerita tentang seorang nabi, namanya Nabi Yehezkiel. Lah, ingat ya seperti yang apa Kak Vena bilang, kalau kita harus terus tekun dan taat akan firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran, kita harus taat akan firman Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi sebagai mengungkapkan rasa syukur kita mau memberikan persembahan. Seperti minggu-minggu kemarin, persembahan nanti minta tolong ya ke mama papa untuk mentransfer di rekening yang ada di layar kalian. Sebagai pengantar persembahan, mari dengan penuh sukacita kita mau membawa persembahan kita pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita semuanya berdiri, kita mau pujikan lagu ini ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau mengucap rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar bisa menjadi landasan kami untuk hidup lebih taat lagi, lebih takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan itu bisa berguna untuk gerejamu dan nantinya nama Tuhan yang meluas. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk mama papa kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, kami juga mengucap syukur di mana keadaan sudah mulai dan berangsur membaik Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur semua ini karena anugerah Tuhan. Biarlah kami nanti bisa menikmati hari kami bisa bersekolah lagi, kami juga nantinya bisa bersekolah minggu lagi. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini ibadah sudah selesai. Jangan lupa nanti jam 11 kita akan bertemu lewat Zoom di tiap-tiap kelas dan bertemu dengan teman dan guru kelas kita. Jangan lupa ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.